Alhamdulillahirabbil alamin. Yang paling utama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, berkat taufik dan hidayahnya kita bisa bersama-sama bermuajahah, bersilaturahim, saling mengingatkan dalam kebaikan dan taat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, semoga sholawat serta salam tercurah limpahkan tetap kita lantunkan dalam setiap harinya kepada junjunan kita, kepada idola kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir walaupun disibukkan dengan aktivitas mulai pagi sampai malam, kerja ataupun kuliah. Kita termasuk dari orang-orang yang digerakkan hati dan pikirannya untuk selalu bisa ingat zikir, tahlil, baca Al-Quran. Ini suatu fadlun minallah, keutamaan yang diberikan Allah kepada kita. Kita patut bersyukur kita bisa disempatkan untuk bisa kumpul bareng, saling baca zikir dan tahlil. Dan insya Allah sebentar lagi akan disampaikan sedikit yang saya dapatkan dari guru-guru. Mohon disimak baik-baiknya. Oh, yang terhormat kepada jajaran kepengurusan baik di PBNU Pusat, PCNU Jepang, MWCNU Fukuoka, segenap kepengurusan dan jamaah, orang tua kita Yai Indra, dan kepada para guru-guru kita masyayikh ya, yang kita harapkan doa dan nasihatnya. Mata'an Allah bihitu lihayatihim wa yarzuqa mahabbatahum wa arju minallahi ta'ala khalisan liwajil karim sababan lil fauzi bin na'im al abadi al mukim wa innahu bil ijabati jadirun amin. Untuk mempersingkat waktu, langsung saya sampaikan tentang pembahasan malam hari ini. Sebetulnya saya sebelum masuk Zoom chatan sama Kang Arya itu, kita akan membahas terkait yang sebentar lagi akan kita rayakan, yakni Idul Adha. Mungkin agak sedikit berbeda Idul Adha yang dulu kita laksanakan di Indonesia dengan Idul Adha yang kita laksanakan di Jepang. Tapi saya harap tidak mengurangi barokah atau niat ikhlas kita untuk sama-sama menebarkan syiar Islam, gitu ya. Entah dengan memposting ataupun entah dengan memang betul-betul melaksanakan sholat Idul Adha, saling apa, mohon maaf minal aidin wal faizin ya. Itu juga disunahkan untuk diucapkan ketika hari raya Idul Adha. Nanti sebetulnya akan dijelaskan di pembahasan materi. Dan ini pertama kali saya di Jepang gitu ya, menemui Idul Adha. Kemarin-kemarin di Indonesia tidak mengalami kebingungan atau kesulitan, tapi semoga ya tadi saya harapannya tidak mengurangi keberkahan di hari raya Idul Adha.
Ya, teman-teman kan sudah tahu ya bahwa Hari Raya Idul Adha itu terjadi di tanggal 10 bulan Zulhijjah, yang mana di hari tersebut disyariatkan pula untuk kita berkurban, bukan berkorban ya, sodakoh. Nah, disampaikan dalam kitab Kanzun Najwa Surur bahwa anna syahrul dzulhijjah syahrun mu'azzamun haramun. Bulan Zulhijjah adalah bulan yang agung dan mulia. Wa fihi al-hajju allazi huwa ruknun min arkanil Islam. Yang mana di situ dilaksanakan rangkaian haji, yang mana haji itu adalah rukun daripada rukun Islam. Syahrun mu'azzamun haramatuhu. Bulan yang mulia, bulan yang agung. Maufuratun khairatuhu, yang dimana di bulan itu kebaikan begitu luas. Terus tajabu fihi ad-da'awat, doa-doa insya Allah dikabulkan. Waktu qadha fihi al-hajat, dan keinginan atau hajat-hajat akan dikabulkan. Wa fihi al-layali al-ashri, yang mana di situ adalah malam 10 bulan Zulhijjah. Allati aqsamullahu ta'ala biha fi kitabil karim. Bahkan Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, wal fajri walayalin asyri, demi waktu subuh dan demi malam tanggal 10. Malam tanggal 10 yang dikehendaki adalah tanggal 10 Zulhijjah. Kalau dalam Al-Quran Allah menyebutkan dengan ungkapan kosam, kosam itu sumpah, kayak wal asri gitu ya, demi masa, demi waktu. Itu berarti bukan suatu hal yang remeh atau sepele, tapi betul-betul penting. Kalau dalam firman Allah disampaikan bentuk kosam, bentuk sumpah, wal fajri juga, wal fajri demi waktu subuh. Waktu subuh adalah waktu yang paling baik untuk ya dalam apa namanya memulai bekerja ataupun bangun gitu ya, kesehatan, dan juga kalau santri itu menghafal, itu di waktu subuh adalah waktu yang paling bagus. Kan jangan jangan dilewatkan gitu ya. Makanya ungkapannya dengan ungkapan kosam, sumpah. Perhatikan baik-baik gitu maksudnya. Di waktu subuh kalian. Walayalin asyri, dan perhatikan baik-baik di tanggal 10 Zulhijjah. Wal asri, perhatikan baik-baik terkait waktu gitu. Jadi itu bukan suatu hal yang harus kita sepelekan, tapi harus direnungi ataupun diusahakan untuk dilakukan, dilaksanakan. Jadi diisi dengan hal-hal yang baik. Nah, ini wal muradu bil layali al asyri tadi ya. Wal layalin asyri asyarun Zulhijjah, tanggal 10 bulan Zulhijjah. Hadis-hadis banyak sekali yang menyampaikan bahwa di malam 10 Zulhijjah itu adalah malam yang baik untuk kita berdoa, untuk kita ya mulai mungkin takbiran gitu ya. Karena di situ memang banyak fadhoil keutamaan. Kanu yufaddiluna salasa asyaratin. Ada tiga, tiga, tiga malam, tiga tanggal 10 yang begitu fadhol, begitu utama. Al-Asyru al-Uwalu min Dzulhijjah, yang tanggal 10, yang pertama itu adalah tanggal 10 di bulan Dzulhijjah, tanggal 10 yang kedua adalah di bulan Muharram, dan 10 di akhir Ramadan. Jadi 10 hari ya, hitungnya sebetulnya 10 hari. 10 hari yang utama di bulan Zulhijjah, 10 hari yang utama di bulan Muharram, 10 hari yang utama
di akhir bulan Ramadan. Itu adalah 10 hari yang begitu dimuliakan atau banyak keutamaan. Jadi jangan sampai dilewatkan untuk tidak berdoa. Ya. Eh, Secara makna mungkin sama ya, bahwa penekanan di sini adalah keutamaan. Berarti jangan sampai kita lewatkan gitu ya. Untuk di 10 hari bulan Zulhijjah, untuk kita berdoa ataupun beristighfar, mohon ampun. Di situ pintu-pintu rahmat terbuka, pintu-pintu maghfirah, ampunan Allah pun terbuka. Seperti itu. Untuk hari ya tadi berarti ya. Tadi itu berarti kalau di Jepang terhitungnya tanggal 8. 8 Zulhijjah itu berarti Yaumut Tarwiyah. Dan besok itu Yaumul Arafah. Dan nanti hari Sabtunya adalah apa namanya? Idul Adha. Ya mungkin banyak yang tahu bahwa Yaumul Tarwiyah adalah nanti kita disunahkan untuk puasa, yang mana keutamanya adalah menghapus dosa setahun yang lalu. Dan untuk Yaumul Arafah, ketika kita melaksanakan puasa, itu menghapus di tahun ini atau ya. Dan nanti di Zulhijjah adalah 10 Zulhijjahnya adalah penyempurnaan dari itu. Mungkin itu saja ya dari ini sebetulnya hadis-hadisnya itu masih sama, wa annahu la yuraddu fihi hinna addu'a, bahwa di hari itu tidak akan tertolak doa-doa kita. Sama. Terus kita bahas fikihnya. Yang ini penting untuk dipahami bersama. Jadi jangan sampai kita ibadah hanya ikut-ikutan, tapi tahu ilmunya, tahu hukumnya, tahu tata cara yang benar. Sholat Idul Adha. Semuanya pernah melaksanakan Idul Adha kan? Sholat Idul Adha. Udah kan? Nah, Sholatu Idul Fitri wal Adha wa Sholatu Idul Adha afdalu liwurudiha fil Quran. Bahkan sholat Idul Adha itu lebih utama daripada sholat Idul Fitri. Ya, wa Sholatu Idul Adha afdalu, lebih utama liwurudiha, karena memang ada ayatnya yang langsung menunjukkan bahwa di situ sholatnya sangat dianjurkan. Walaupun itu nggak sampai wajib ya, tapi sunnah. Fasolli lirabbika wanhar. Tadi surat Al-Kautsar. Fasolli maka sholatlah kalian lirabbika, kepada Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Maksudnya sholat Idul Adha dan berkurbanlah. Hukmuha, hukumnya dari sholat Idul Adha adalah sunnah. Ya, ingat-ingat sunnah. Jangan dipaksakan kalau tidak bisa. Bal hiya afdolun nawafil. Tapi nanti saya kasih solusi. Bal hiya afdolun nawafil. Bahkan sholat Idul Adha itu lebih utama daripada sholat-sholat sunnah yang lain. Baik sholat yang apa? Sholat istisqa atau sholat khusuf ataupun sholat ba'diyah gitu ya. Itu bahkan lebih utama. Wakila inna fardu kifayah. Ada yang mengatakan hukum dari sholat Idul Adha adalah sebatas fardu kifayah. Jadi kewajiban kolektif. Kewajiban yang ketika dilaksanakan oleh salah satu orang itu sudah menggugurkan di daerahnya. Ya, fardu kifayah. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, madhab lain ya selain kita kan madhab Syafi'i. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, hukumnya wajib. Ya. Waktu H untuk waktu pelaksanaan sholat Idul Adha, min tulung isyamsi ila zawali min yaumi Idul Fitri. Ini sebetulnya include sama Idul Fitri ya. Sama, waktunya adalah mulai dari terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari itu berarti menunjukkan masuknya waktu zuhur. Kalau sudah masuk waktu zuhur, maka tidak disunahkan untuk sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri. Ya, jadi waktunya cukup panjang, mulai dari terbitnya matahari sampai sampai masuknya waktu zuhur. Ya. Kemudian sunnah-sunnah.
ketika kita mau melaksanakan sholat Idul Adha, apa itu takhiruha ila antar tafiya qadrumhin. Yang paling utama waktunya adalah di eh, qadrumhin. Jadi si mataharinya sudah naik sekiranya 1 tombak. 1 tombak itu berarti menunjukkan waktu duha. Misalkan jam 6. Kalau di pembahasan waktu duha, ya, misalkan matahari terbit jam 6. Itu kalau sudah 15 menit di atasnya itu sudah qadrorumhin, sudah setinggi 1 tombak gitu ya. Jadi jam 6.15 itu sudah masuk waktu yang utama atau waktu yang disunahkan yang lebih afdol untuk dilaksanakannya sholat Idul Adha. Tapi tidak harus jam segitu tadi ya. Yang penting tidak melebihi sampai masuk waktu zuhur untuk pelaksanaan sholatnya. Fi'luha tempatnya bil masjid, di masjid. Ini tasa'ah kalau cukup. Wa illa kalau tidak cukup fi ghairiha, di tempat yang lain kayak di lapangan atau di taman gitu ya yang biasa kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya yang di Jepang gitu ya. Wa taqifu al huyadu biba bil masjid yasma'na al khutbah. Bahkan dari orang-orang yang head ya, perempuan-perempuan yang head untuk melaksanakan sholat Idul Adha memang tidak boleh karena harus suci. Tapi untuk mendengarkan khutbah itu boleh gitu ya. Watakifu al khuyabu biba bil masjid. Jadi tidak masuk ke masjid, di luar masjid untuk mendengarkan khutbah. Karena kalau Idul Adha ataupun Idul Fitri itu semuanya dianjurkan untuk keluar rumah. Jadi jangan ada dalam rumah. Bentuk syiar, bentuk apa meramaikan syariat Allah. Jadi jangan di dalam, tapi disuruh keluar. Walaupun toh yang haid, ya tidak sholat berarti kan. Tapi disunahkan, dianjurkan untuk keluar rumah supaya terlihat syiar Islamnya gitu. Kemudian yang ketiga, ihya ulailatihima bil ibadah. Untuk malam harinya kita disunahkan untuk meramaikan dengan ibadah. Ya, dalam footnote-nya yang dikehendaki meramaikan malam Idul Adha itu adalah minimal yasulu al ihya bi ihya'i mu'adzamil laili au bi sholati al isya wa subhi jamaah. Minimal melaksanakan sholat isya dengan jamaah dan sholat subuh dengan berjamaah. Itu minimal dalam kitab ini, dalam kitab Tadkiratus Shadidah karya Habib eh, Zain bin Smith. Ya. Minimal kita melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Itu termasuk dari menghidupkan malam Idul Adha. Kalau menurut guru kami, ya Abdul Karim, ya sholat ba'diyah isya dan menambahi 1 rakaat witir. Itu sudah termasuk dari ihya'i lailatul idil adha. Gitu ya. Ya sekarang kita mah udah bisa takbir ya dengan takbir gitu ya. Walaupun toh sendirian misalkan. Kemudian yang kelima, at-tatayyub wa tazayyun, memakai wangi-wangian, wa tazayyun dan berhias yang ganteng, yang cantik ketika mau berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Itu disunahkan. Wal bukur li ghairil imam. Kalau untuk imam disunahkan untuk oh wal bukur dan berangkat pagi li ghairil imam kecuali imam. Kalau imam disunahkan untuk mengakhirkan karena menunggu jamaah kumpul gitu ya. Kalau imamnya cepat datang ya cepat dilaksanakan sholat. Yang ketujuh al-masyu ilaiha zahaban waruju'u bitoriqi akhor aqsara. Dan untuk perjalanan menuju tempat sholat Idul Adha itu disunahkan untuk apa? Berbeda antara berangkat dan pulangnya. Untuk berangkat disunahkan untuk yang jauh jaraknya. Untuk pulangnya yang lebih cepat gitu ya. Jadi jangan bukan jangan ya ini sunnah ya. Jadi disunahkan untuk berbeda jalan berangkat dan pulangnya.
Li'anna ajrul zahab, ya, karena ganjaran ketika berangkat itu sangat besar. Nah, kalau pulangnya itu tidak terhitung. Fayundabu tatwiluhu liyaksuru al ajru bikasatil khuto. Fayundabu tatwiluhu, karena disunahkan untuk yang ambil yang jauh ketika berangkat ke tempat sholat Idul Adha, karena setiap langkahnya itu dihitung pahala. Gitu. Semakin jauh ya semakin banyak apa khutoknya, langkahnya. Waliyustafta ingkana min ahlil ilmi wa yatasaddaqu fihima waliyashhada lahu at-tariqani. Untuk orang yang berilmu ya disunahkan untuk menyampaikan ilmu ya mungkin dalam khutbah nanti ya, dalam khutbahnya ataupun ya tidak khutbah pun saling mengingatkan ya dalam kebaikan ataupun menyampaikan ilmu itu pun disunahkan. Wa yatasaddaqu fihima, dan bersedekah ketika berjalan menuju tempat sholat Id. Yang kedelapan, ta'jilu sholatil idin nahari fi awali waktiha likai yattasi'a waktul udhiyah ba'da sholah. Dan dianjurkan untuk mempercepat sholat Idul Adha di awal waktu supaya yattasi'a waktul udhiyah ba'da sholah, supaya setelah Idul Adha, ya setelah sholat Idul Adha itu kan nanti ada proses penyembelihan kurban. Nah, proses penyembelihan kurban itu supaya lebih lama waktunya, ya. Jadi sholat Idul Adhanya dipercepat di awal waktu, kemudian langsung bergegas untuk melakukan penyembelihan kurban. Gitu. Nomor ke-9, ta'khiru sholati Idul Fitri ila irtifa'i syamsi qadra rumhaini lakayata waktu ikhrajul fitri qabla sholati. Oh, ini Idul Fitri, nggak perlu. Yang ke-10, ah, yang ke-11, yang ke-10 Idul Fitri, yang ke-9 Idul Fitri. Nah, yang ke-11 itu al-imsak. Kalau Idul Adha, pas Idul Adha-nya ya, pas tanggal 10 Zulhijjah itu kita disunahkan untuk tidak makan, tidak minum dulu. Setelah masuk apa namanya? Waktu fajar ya, yang kalau kita puasa itu untuk imsak, untuk tidak makan, tidak minum, kita disunahkan pula ketika di tanggal 10 Zulhijjah. Jadi puasa gitu ya. Puasa sampai selesai sholat Idul Adha gitu ya. Syukur-syukur kita makan itu makan yang dari hewan kurban ya. Tapi kalau nggak mungkin ya karena jaraknya terlalu lama untuk menunggu daging kurban datang gitu ya. Tapi di dalam keterangan seperti itu al-imsak min tulu'il fajri min Idul Adha hatta ya frugho min sholatil Aid wa yanharu wa yakulu, dan nanti makan min udhiyatihi dari hewan kurban yang telah disembelih. Ya, tapi nggak perlu juga gitu kayaknya gitu ya menunggu terlalu lama kemudian dadak masak dulu, dadak nyate dulu kan. Jadi yang penting sudah melaksanakan imsak puasa sampai setelahnya kita melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, sekarang kaifiyahnya nih, barangkali teman-teman masih terdapat kebingungan. Kaifiyatus sholatiha, bagaimana kita sholat Idul Adha yang benar sesuai dengan ilmunya? Hiya rok'atani yusannu fihima. Pelaksanaan sholat Idul Adha itu 2 rakaat. Yang pertama ayyukabbiro fir raq'ati al-ula sab'a takbiratin yakinan baina du'ail istiftah wa ta'awudz. Yang pertama, kita itu takbiratul ihram, kan? Takbiratul ihram itu tidak terhitung dari takbir yang 7. Jadi rakaat pertama itu 7 takbir, ya. 7 takbir, tapi untuk takbiratul ihram itu tidak terhitung masuk 7. Nah, prakteknya udah kita takbiratul ihram. Nah, ini nanti kita baca doa iftitah. Baca doa iftitah, kemudian baru takbir. Nah, ini kehitungnya 1. Takbir lagi kehitung 2. Takbir lagi 3 sampai ke 7. Baru nanti baca suratul Fatihah. Nah, dalam setiap takbir itu diselingi dengan tahlil, tahmid, tasbih. Gitu ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Takbir pertama, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Terus takbir lagi,
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Sampai ke 7. Baru baca suratil Fatihah. Seperti itu ya. Nah, untuk rakaat yang kedua itu 5 takbir. Wa fi rakaati asani khamsa takbiratin. Ya, sama diselingi dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yaitu takbirnya ya dengan raful yadain ya, bukan takbir secara usapan aja tapi dengan mengangkat tangan tadi. Raful yadaini fiha. Kemudian yang ketiga, al jahru fiha lil imam wal ma'mun wal munfarid ya. Jadi al jahru yang keras takbirnya baik imam dan juga makmum wal munfarid. Nah, ini ada clue nih, ada kode nih. Wal munfarid. Sebetulnya di sini memang belum begitu jelas, tapi di kitab lain jelas sekali bahwa yang namanya sholat Idul Adha itu tidak wajib berjamaah. Saya ulangi lagi, sholat Idul Adha tidak wajib dilakukan dengan berjamaah. Sendiri pun boleh, munfaridan. Boleh dilakukan dengan sendiri. Saya ulangi lagi, sholat Idul Adha boleh dilakukan sendiri. Apalagi tadi dengan waktu yang durasinya cukup panjang. Ini solusi. Barangkali teman-teman tidak bisa melaksanakan sholat Idul Adha dengan jamaah. Seperti saya. Saya di pulau kecil, nggak ada masjid, nggak ada komunitas muslim. Solusinya ini, insya Allah, Bismillah, gitu ya. Sebelum berangkat kerja saya jam 8 gitu ya. Diusahakan nanti melaksanakan sholat Idul Adha di kamar, gitu ya. Oke, Kang Rosid. Ayakula di Fukuoka kan udah ada ini ya, ada pelaksanaan sholat Idul Adha ya. Yang lebih afdol ya berjamaah. Tapi kalau tidak memungkinkan atau harus ke Naha, misalkan gitu ya Kang Arsi, harus ke Naha, misalkan saya curhat, iya curhat. Ya kalau tahu ilmunya mah ya diamalin. Iya, Oh ya, nggak kemarin sempat tahu sih disinggung juga. Kemarin, sama siapa. kemarin sempat disinggung dan Kang Wawa juga. Tapi lebih baik nggak tahu daripada tahu. Ya kita mencoba mengamalkan ilmu ya Kang Rosid ya. Jadi Hukumnya Kang Wawa nggak ada yang tahu. wajib jam, hukumnya nggak wajib jamaah, munfaridan boleh gitu. Tetap dapat kesunahan untuk sholat Idul Adha tetap termasuk min syairillah. Kemudian yang keempat ayakula baina kulli takbirota ini al baqiyati as tadi ya. Di setiap takbir itu diselingi dengan eh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus yang kelima ayyadhu ayyumnahu ala yusrohu tahta sodrihi baina kulli takbirota ini. Ya tadi sidakep tahu ya. Ya kayak kita sholat itu tangan kanan di atas tangan kiri. Allahu Akbar, terus subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, Allahu Akbar, gitu. Itu maklum. Kemudian yang keenam itu waslu takbirati bita'awudz tadi. Berarti udah ketujuh takbir yang ketujuh, nanti langsung ta'awudz. Terus yang ketujuh ayak ro'a fihima. Nah ini surat Qaf sama surat Iqtarabatis sa'atu bisa itu lupa saya. Au al-a'la wal ghasyiyah. Surat al-a'la dan ghasyiyah. Al-Ghasyiyatu gitu ya. Sunanu al-khutbah. Nah, ini khutbah juga sunnah ya. Khutbah itu sunnah. Khutbah dalam sholat Idul Adha itu kan dilaksanakannya setelah sholat. Khutbah dalam Idul Adha itu dilaksanakan setelah sholatnya. Itu sunnah hukumnya juga. Yusanu idza kana as-sholatu jamaah. Ya, kalau sholat munfaridan yang nggak ada khutbah, khutbahin siapa kan? Ayyak tuba ba'daha khutbataini ka khutbatil jum'ah sama.
Untuk khutbahnya seperti khutbah Jum'ah dalam rukun dan syaratnya gitu ya. Fil arkan wa sunan dalam rukun dan dalam rukun dan sunnah. Kalau syaratnya agak berbeda. La fi syurut kal qiyam was satri wa tohara wal julus bainahuma wa idza shalla munfaridan. Nah, ini jelaskan. Kalau sholat sendiri, sholat itu ada hanya fala yaktubu, tidak ada khutbah. Terus yang kedua ayat jelisa qoblahuma jalsatan khafifatan sama ya. Setelah khutbah yang pertama disunahkan untuk duduk dulu sebentar biqadri julusi lil adzani fil jum'ah sama. Yang ketiga ayat ayukabiro fi iftitail ula tis'an wilaan. Oh, ini ketika khutbah si khotib itu disunahkan untuk membaca takbir dulu. Takbirnya sebanyak 9 kali ya. Ingat-ingat 9 kali bukan 7. Wa fi iftitahi saniyati sab'an wilaan. Kalau di khutbah yang kedua, dalam pembukaannya itu takbirnya 7. Kan khutbahnya 2 kali, ada 2 khutbah. Khutbah yang pertama itu 9 kali dia baca takbir. Kemudian di khutbah yang keduanya baca takbir sebanyak 7 kali. Baru menyampaikan isi khutbah. Terus yang keempat, ayyadhkura fihima ma yaliku bil hal. Fayata'aradul ahkami zakatil fitri fi idihi. Kalau zakat kalau Idul Fitri ya khutbahnya terkait dengan kayak zakat fitr ataupun apa namanya, bagaimana selanjutnya setelah kita melaksanakan puasa dan sebagainya ya. Kalau di Idul Adha ya mungkin terkait dengan kurban. Seperti itu disunahkannya seperti itu. Tapi nggak itu juga materinya, yang lain pun nggak apa-apa. Terus tusanu at-tahniyatu bil aid ya, ada beberapa kasus terkait hari raya. Salah satunya disunahkan untuk tahniah. Tahniah itu mengucapkan selamat, selamat hari raya. Itu pun disunahkan. Wa yadkhulu waqtuha fi Idul Fitri bi ghurubi syamsi lailatiha wa fi Idul Adha bi subhi yaumi Arafah. Jadi mulai tanggal 9 berarti hari Jumat setelah sholat subuh itu boleh atau disyariatkan, disunahkan untuk menyampaikan selamat hari raya Idul Adha gitu ya, atau maaf-maafan. Ya, itu juga termasuk. Mulai dari waktu subuh di hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Itu sudah disyariatkan. Kemudian yang kedua, udah nggak usah yang ini. Nah, dalam takbir, takbir, nanti takbir ada dua ya sebetulnya. Aksamu takbir. Aksamu takbir yang kosimu ila kismaini mursalin wa muqayyadin. Jadi takbir dalam hari raya, baik Idul Adha atau Idul Fitri itu dibagi menjadi dua ya. Ada takbir mursal, ada takbir muqayyad istilahnya. Takbir mursal ya huwa mutlak ani taqyidi bis sholawati wa yukabbiru fi kulli waqtin wa yakunu fil fitri wal adha. Kalau takbir mursal itu waktunya setiap saat, setiap waktu, terserah. Kalau Idul Adha disyariatkan mulai tanggal 9 Zulhijjah setelah sholat subuh. Itu sudah dianjurkan untuk kita membaca takbir. Allahu Akbar Allah yang itu ya. Itu sudah disyariatkan di situ. Setiap waktu ada istilah lain takbir muqayyad. Kalau takbir muqayyad itu ba'da sholawat, setelah kita sholat. Kalau di kampung-kampung kan biasanya udah sholat imam itu sebelum wiridan itu langsung baca takbir ya, langsung baca takbir. Nah itu namanya takbir muqayyad. Itu pelaksanaannya setelah sholat fardu ataupun sholat sunnah ya. Gitu. Waktuha, ntar. Waktuha, waktunya takbiran itu untuk selain orang yang haji ya, li ghairil haj min subhi yaumi arafah, mulai dari subuh di hari Arafah ilal asri akhiril ayyami tasyrik, sampai waktu asyar
di hari akhir tasyrik. Hari tasyrik kan 3 hari ya, 11, 12, 13. Kita nggak boleh puasa tuh. 10, 11, 12, 13 itu nggak boleh puasa hari tasyrik. Nah, di hari yang terakhir, hari tasyrik, hari tanggal 13 di waktu asarnya itu udah stop untuk takbiran, gitu ya. Wa amma al-haju fayukabbir min zuhuri. Oh, ini kalau orang yang haji dari waktu zuhur di hari 10 Zulhijjah ila subuh akhir ayam tasyrik sampai di hari tasyrik subuh. Nah, wa takbirul mursal, tadi takbir mursal itu adalah takbir yang setiap saat ya, tidak di waktu. Li Idul Fitri afdol, kalau di hari raya Idul Fitri itu lebih utama takbir mursal daripada daripada takbir mursal di hari raya Idul Adha. Nah, sedangkan takbir muqayyad, takbir yang dilakukan setelah sholat di hari raya Idul Adha itu lebih utama daripada Idul Fitri. Jadi lebih dianjurkan untuk takbir yang apa tadi? Muqayyad untuk Idul Adha. Ya betul, kalau hari raya Idul Fitri mah ramai banget kan takbirnya. Malam hari udah dak dok sambil apa? Takbiran pakai beduk gitu ya. Kalau di hari raya Idul Adha itu lebih utama atau lebih dianjurkan setelah sholat gitu, setelah sholat takbirnya itu. Itu dari pembahasan kitab Taghirat Syadidah. Cerita sedikit ya. Ada Latifatun. Latifatun itu cerita lembut, cerita yang penuh hikmah. Hukia anna Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Cerita dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Masuk khalifah yang adil, khalifah yang baik ya. Ro'a waladan lahu yauma id. Khalifah Umar bin Abdul Aziz melihat seorang anak kecil di hari raya Idul. Tahu ini Idul Fitri apa Idul Adha ini? Wa alaihi komisun khalaqun. Anak kecil itu memakai baju yang basah. Bajunya itu basah. Fabaka sambil nangis. Faqala lahu kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz bertanya, "Ma yubkika?" Le, le ya, kalau anak kecil le ya. Le, kok nangis? Kenapa? Kok kola ya bunaya aksha ayyak suraqal buka fi yaumil id. Wahai anak, aku khawatir hatimu hancur, hatimu lagi sedih, lagi merana di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha gitu ya. Kok di hari raya Idul Adha kamu merana, hatimu hancur, kenapa? Kok nangis? Idza ra'aka as-sibyan bihadzal qamisi al khalaqu. Ini terjadi ketika saya melihat anak kecil tadi dengan pakaian yang basah. Faqala, kemudian dijawab sama anak kecil itu, "Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin umat Islam, pemimpin umat mukmin, inama yang kasur al-qalbu min adamihi la yariduhu." Oh, hanya saja hatiku hancur, hatiku gundah gulana karena aku melanggar aturan Allah gitu ya.
saya mengharapkan ridhomu, ridho Allah maksudnya. Au aqqa ammahu wa abahu, atau saya itu durhaka kepada ibu dan bapak. Wa inilah arju ayyakunallaha radiyan anni biridhoka. Dan hari ini saya mengharapkan ridho Allah dengan ridhomu. Jadi meminta kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mendoakannya supaya diridhoi oleh Allah. Fabaka Umar. Kemudian Umar bin Abdul Aziz nangis. Wa dhammahu ilaihi. Kemudian memeluk anak kecil itu. Wa qila ma baina ainaihi. Wa qabbala ma baina ainaihi. Kemudian mengecup di antara kedua matanya. Wa da'alahu. Kemudian mendoakan anak kecil itu. Fakana azhadan nasi ba'dahu. Kemudian anak kecil itu setelah didoakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi orang yang paling zuhud di antara manusia. Nah, ini anak kecil tahu nih atau muhasabah. Karena yang namanya Id, Idul Adha atau Idul Fitri itu terjadi setahun sekali. Ada yaudu dalam bahasa Arabnya, kembali artinya kembali. Jadi di mana kalau di tahun sebelumnya kita tidak bertambah baiknya ataupun tidak berkurang melakukan dosanya. Nah, ini harusnya di hari ke depan setelah Idul Adha ataupun Idul Fitri menjadi introspeksi bersama gitu. Nah, di sini mengajarkan kita anak kecil tahu bahwa dia pernah melakukan dosa di sebelumnya gitu. Pernah berdosa berdurhaka kepada ibu dan bapaknya. Dan saya harap engkau bisa mendoakanku supaya aku diridhoi oleh Allah. Seperti itu. Jadi di sini bentuk introspeksi, bentuk ngerti bahwa dulu itu adalah hal yang jelek. Saya harap tahun depan saya bisa memperbaiki. Nah, walaisal id. Nah, ini masyhur insya Allah. Kalau yang baru dengar ya saya sampaikan ulang. Laisal id liman labisa al jadid. Innamal id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah hari raya bagi mereka yang memiliki pakaian yang baru. Akan tetapi hari raya adalah liman ta'atuhu tazid, di mana taatnya bertambah. Ya. Dulu bagaimana nih ke depannya supaya bisa taatnya tazid bertambah. Walaysa laid liman tajammala bil libasi wal markub. Innamal id liman ghufirat lahu adzunub. Bukanlah hari raya bagi mereka yang bagus pakaiannya ataupun bagus kendaraannya. Wa innama al id, akan tetapi Aid atau hari raya adalah bagi mereka yang diampuni dosa-dosanya. Liman ghufirat lahu adzunub. Gitu. Oke, insya Allah cukup sekian saja. Nanti bila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Terkait sholat ya, sebetulnya saya mau bahas kurban hari raya Idul Adha, tapi karena waktunya mungkin nggak cukup, terus juga besok juga harus bekerja, teman-teman. Jadi saya cukupkan aja untuk pembahasan kali ini kita bahas terkait sholat Idul Adha. Insya Allah saya cukupkan. Monggo. Terima kasih Ustadz Ramdan terkait pembahasan mengenai salat Idul Adha. Mungkin untuk dari teman-teman ada yang ditanyakan mengenai bab yang sudah disampaikan dari Ustadz Ramdan, khususnya untuk sholat Idul Adha. Untuk yang lain nanti belakangan. Iya. Maksudnya biar kita lengkap pemahamannya gitu, Fokus dulu. yang terkait ini dulu aja. Ada, kalau nggak ada ya
Nah, Kang Wafa udah keluar ya. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, Wah, Waalaikumsalam. ini suaranya kayak suara Kang Suaranya Kang Wafa ini. Wafa. Heeh. Akunya ampun, Haikal. kata siapa ya, Ustaz? Oh. Oh, punya HP berapa Kang Wafa nih? Hebat. Oh, habis dibeliin sama Mas Muklis. Oh. Nggih Ustaz, apa kan untuk kurban itu kan suatu yang dianjurkan. Nah, kan ada beberapa teman-teman itu yang ingin penjelasan lebih diutamakan akikoh dahulu atau kurban dulu, Ustaz. Ini nggak apa-apa. Yang lain ada? Ya kita tampung Mas Kang Wafa. Yang lain dulu. Ada. Oh iya, berkaitan dengan pertanyaannya Mas Bapak, saya ingin nyambung kan se setahu saya gitu kalau akikah eh, kewajiban orang tua itu ketika anaknya masih sebelum balik ya atau 40 hari sebelumnya gitu baru lahir gitu. Nah, terus kata saudara kemarin jadi walaupun udah dewasa itu juga tetap masih ada kewajiban kekah, jadi kekah sendiri gitu, bukan kewajiban orang tuanya lagi. Katanya begitu. Terus saya jadi bingung nih yang benar yang mana gitu. Mhm. Mungkin itu sih Ustaz. Iya. Oke, ada yang lain? Tugas kurban. Oh ini Mas Untuk Muklis sholat udah open mic. ma- ma- Mas Muk apa? materi materi Mas Muk materi gimana nih untuk Mas Muk? sholatnya udah paham belum ini? Terkait sholat Idul Adhanya udah paham tapi teman-teman. Insya Allah Ustaz. Hmm, Hmm. ya, Ya mungkin udah. itu dulu. Start sampai Saya di Zabtu sambil nunggu yang lain. eh akikoh kurban hukumnya nggak wajib. Hukumnya keduanya adalah sunnah. Terus ada sunnah yang sangat dianjurkan. Untuk akikoh, sunnah yang sangat dianjurkan itu ketika si anak belum melebihi dari 7 hari. Itu akikoh. Bahasanya kalau bahasa Jawa mah tebusan katanya. Jadi orang tua menebus. Tapi saya kurang sreg dengan bahasa kok orang tua nebus ini maksudnya barang gadaian apa gimana ini. Pernah dengar gak istilah gitu? Pernah, pernah, Eh, pernah dengar. supaya apa ya ditebus katanya itu kan nggak tahu itu istilah Jawa ya. Katanya Ya doanya intinya biar lancar. disunahkannya. Gitulah itu. Saya nggak terlalu membahas itu ya. Kita bahas hukumnya aja maksudnya. Iya, iya. Untuk tadi untuk akikah itu disunahkan yang paling dianjurkan itu sebelum si anak melebihi dari 7 hari. Itu biasanya sambil dilakukan acara tasyakuran, terus potong rambut, ya, potong rambut si bayi sambil dikasih nama itu dihidangkan atau diberkati dengan akikohnya si anak itu. Itu hukumnya gitu. Terus kalau akikoh dagingnya dianjurkan matang dan masakannya yang manis. Nah, untuk kurban, kurban itu ya bagi yang mampu. Akiko laki-laki dua, harus dua ya laki-laki. Perempuan satu. Untuk kurban dianjurkan untuk yang mampu
Untuk laki-laki ya 1, untuk perempuan pun 1. Dengan ketentuan hewan kurban yang sah ya. Kalau kambing 2 tahun, kalau domba 1 tahun, sapi boleh untuk 7 orang. Nah, itu ketentuan-ketentuannya sudah ada. Nah, terus bagaimana kalau sudah melebihi 7 hari? Lebih baik kalau kemarin juga teman saya satu kamar ini, satu kamar banget. Nanyain gitu, punya uang, mau akikoh. Akikoh buat dirinya sendiri. Dia kan udah kerja nih. Mau akikoh saya belum diakikohin dulu, kan gini gini gini. Akikoh mah nggak wajib kata saya. Kurban aja kalau mau. Kurban aja. Akikoh ribet 2 kambing. Maksudnya paham nggak? Maksud saya paham nggak? Hmm. Tapi itu kan Jadi, seolah dari dulu itu akikoh itu wajib gitu. Nah, oh, seakan kan gitu. Tapi nggak apa-apa kalau ada lebih. Kalau kita diberi kecukupan lebih. Aku maksudnya, ayolah kita bahas. Gak usah ngerepotin lah. Kalau sekiranya ada kesunahan yang lain yang kayak tadi, apalagi kurban sekarang minim sekali orang yang berkurban loh. Dibandingkan akikoh. Dibandingkan akikoh. Kalau mau misalkan budgetnya untuk dia sodako ya kan, akikoh ataupun kurban kan termasuk sodako. Misalkan 5 juta. Kalau akikoh beli 2 kambing. Ya enggak? Mungkin dapat lah ya dengan 5 juta. Kalau kurban, misalkan 2,5 juta, 2,5 jutanya kita wakafkan lah. Kalau saya lebih baik itu, kalau saya lebih setuju itu. Wakaf ah, yang sebagai amal jariah. Kalau kurban mah dimakan habis jadi tai. Tapi kalau jariah, maksudnya ini saran saya bukan saran sih. Sebenarnya ada dalam kitabnya, cuman nggak saya belum bisa sampaikan sekarang di sini. Harus nyari dulu. Nah, bagaimana kalau punya uang lebih, lebih utama kiko apa kurban? Untuk saat ini lebih baik kurban kalau kata saya. Karena momennya kurban juga kan, momennya Idul Adha gitu. Nah, lebihnya kalau ada duit, ada uang lebih, ya disisihkan untuk amal jariah supaya pahalanya bisa mengalir kepada si pemilik seperti itu. Tapi bukan berarti saya tidak bolehkan akiko ya, bukan ya. Boleh selagi masih hidup masih boleh gitu. Cuma ada yang lebih dianjurkannya itu ya tadi sebelum melebihi dari 7 hari atau ada kill sebelum balik ya. Yaitu perbedaan ulama ya wajar itu mah ya wajar. Jadi dikatakan benar ya benar keduanya. Seperti itu. Cuman kita juga harus membaca keadaan gitu. Kira-kira yang penting atau yang prioritas untuk saat ini apa sih gitu. Jadi ada porsinya masing-masing, ada porsinya. Untuk waktu dekat ini Idul Adha momennya ya lebih baik Idul Adha ya berarti kurban gitu. Kalau belum melebihi balik ataupun belum 7 hari ya si anak lebih baik di akikohin gitu. Seperti itu. Kalau mau lebih lengkapnya ya insya Allah di pertemuan selanjutnya saya sampaikan di jadi besertaan dengan keterangan di kitabnya. Seperti itu. bagaimana Kira-kira udah bisa terjawab belum? gimana Kang Bafa dan Mas Arsi? Iya, Nggih, sedikit sampun. terjawab, Ustaz. Hmm. Tapi kalau kita kekahkan sendiri itu masuknya masih di kekah atau sodakoh gitu. Kalau yang dari saya tahu itu masuknya udah bukan kekah lagi tapi sodakoh gitu, Ustaz. Ya sodako juga, ya akikah juga termasuk sodako. Oh, Iya kan? Bentuk pemberian itu sodako, baik infak ataupun apa hadiah. Kalau hadiah pemberian kita kepada orang yang
ekonominya di atas kita. Itu pun termasuk dari pemberian, kan gitu. Oh Intinya iya. ada pemberian kepada orang lain. Tapi kan dalam pemberian-pemberian itu ada istilah sendiri-sendiri, ada ketentuan sendiri-sendiri. Untuk akikoh ketentuannya kambing 2 untuk yang laki, untuk yang perempuan kambing 1. Kemudian dimasak matang, syukur-syukur dimasaknya manis. Nah untuk kurban diberikan mentah, laki-laki 1, perempuan tetap 1 kambing. Gitu. Tinggal melihat sikon, melihat keadaan, gitu aja. Jadi ada porsi, karena saya ada porsinya masing-masing. Oh iya, iya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Bagaimana Kang Wafa? Oh, sudah terjawab. Nggih, sampun. Untuk yang lain, Izin bertanya Mas Rosid dan Ustadz Randan. oke, silakan Mas Iya. Eko. Masalah sholat Idul Adha ini Ustadz Ramdan. Saya kurang Oke. jelas masalah takbirnya itu. Kan bisa Oh, dilakukan sendiri, ya. Tidak wajib boleh untuk boleh. jamaah, ngoten. Rencana saya juga Oke. sendiri nanti karena tidak ada libur. Oh, berarti Oke, satu grup sama saya berarti. iya. Nah, itu. Kemudian berarti saya nanti tidak boleh makan dan minum setelah sholatnya selesai gitu nggak, Ustaz Ramdan? Bukan tidak boleh ya, Oh, sunnah itu gitu. Kang. Senang itu ya. Oh, Ah, kalau ah, bisa ah, tidak ah. tidak makan dan minum setelah selesai sholat, ngoten. Oh, gitu. Sebelum sholat, Sebelum sebelum sholat, sholat, sebelum sholat. sebelum sholat. Jadi mulai kalau udah masuk waktu subuh, ya udah Iya. adzan subuh, disunnahkan. Saya ulangi lagi, disunnahkan, bukan wajib ya. Hmm. Disunnahkan untuk tidak makan, tidak minum Oh, iya. sampai Kang Eko melaksanakan sholat Idul Adha. Idul Adha. Kalau udah melaksanakan sholat Idul Adha, mah ya terserah. Mau makan, mau minum, monggo. Gitu. Iya, iya. Baik, Ustaz. Kemudian untuk takbirnya tadi, yang rakaat Mm-mm. pertama kan 7 takbir ya. Itu boleh Ya, dijelaskan sekali lagi, Ustaz Ramdan, tata caranya untuk takbir itu. oh boleh boleh. Baik. Niatnya udah bisa Kang Eko, niatnya. Niatnya belum. Ya, niat niatnya niat aja dalam hati, niat salat Idul Adha, ngoten. Ya bahasa Arab tuh. Oh, gitu. Ah, heeh. Kan 2 rakaat. Oke. Heeh. Usolli sunnatal idil adha rakaataini lillahi ta'ala. Cukup. Oh, ya, Ustaz. Usolli sunnatal idil adha rakaataini lillahi ta'ala. Baik, Ustaz. Bisa? Bisa, Ustaz. Coba. Sok. Sunnatin Usolli sunat dulu. usolli sunnatin rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatal idil adha. Usolli sunnatan Idul Adha Heeh. rakaataini lillahi ta'ala. Heeh. Sip. Oke. Gak usah pakai apa? Sab'a takbiratin, gak usah. Oh, ya, Ustaz. Ah, oke, udah ya, ingat-ingat ya tadi niatnya. Nah, Oke. pertama tadi takbir. Takbir ini kan takbiratul ihram ya. Takbir permulaan sholat. Usolli sunnatal idil adha rakaataini lillahi ta'ala sendiri. Kalau makmum ya berjamaah makmuman gitu ya. Oke. Sholli sunnatal idil adha rakaataini lillahi ta'ala. Takbir nih. Ini takbir belum terhitung 7. Kang Wafa, Kang Eko, belum terhitung 7 nih. Ini baru takbiratul ihram, takbir memulai sholat. Nah, udah takbir ini dalam keadaan sidakap ini ya, bacanya baca iftitah, doa iftitah.
Kalau enggak pun enggak apa-apa sih. Iftitah mah sunnah. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini wa. Nah, baru Nggih, takbir nih kehitung satu. Allahu Akbar. Nah, ini udah satu nih. Baru satu kehitung satu. satu Baca takbir berarti. subhanallah. Heeh. Oh, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bisa? bisa, Ustaz. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali aja takbir lagi. Nah, ini berarti takbir yang kedua. Nih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar lagi. Baik, Takbir Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Sampai ke 7. Nah, kayak gitu baru baca Al-Fatihah. berarti Sunnah setelah, ditambahin ta'awudz. Hmm. oh baik Ustaz. Berarti ketujuh kali takbir, setelah itu Al-Fatihah nggih. Baik Ustaz, sudah paham. Doa Al-Fatihah. Baik Ustaz Ramdan. Untuk surat mah terserah ya. Tadi sebetulnya yang dianjurkan itu kan surat-surat panjang tadi tuh. Nggih, Tapi untuk kulhu sama Al-Ikhlas juga nggak apa-apa. baik Ustaz Ramdan. Kulhu ya akhir ya. Apa Al-Kafirun sama Al-Ikhlas juga nggak apa-apa. Atau Al-Falaq, An-Nas nggak apa-apa. Nggih. Nah, nanti Berarti udah mm, mm, udah oh kan nggih, silakan. kayak sholat biasa. Kayak sholat biasa. Oh, Terus nanti kan mau ke rakaat kedua nih. iya, Mau ke rakaat kedua kan angkat tangan tuh. Nah, ini takbir lagi. belum terhitung Oh, dari duduk. Allah, kan ini rakaat kedua nih, nggih, ya nggak? iya, Angkat lagi, angkat lagi, baru kehitung satu. satu. Oh, iya, iya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Angkat lagi, kehitung dua, angkat lagi sampai kelima, baru baca Al-Fatihah. Baik Ustaz. Berarti Jadi, pertama itu satu takbir, kemudian yang rakaat pertama itu ditambah 7 takbir. Yang rakaat kedua satu takbir ditambah 5 takbir ya? lima. Oh iya, Mm-mm. sudah paham. Ustaz. Mm-mm. Berarti yang pertama tadi, takbir pertama al-iftitah, terus takbir selanjutnya 7 kali itu Oh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ngoten ya, ya 7 kali. betul. Oh. Kemudian takbir Mm-mm. rakaat kedua, takbir itu bacanya Mm-mm. sama Ustadz. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sam- Oh iya ya. Terus sama, takbir sama. tambah 5 lagi. Mm-mm. Oh Sama. ya, Ustaz. Terima kasih banyak untuk Iya. jawabannya Ustaz Randa. Oke. Nggih, terima Waktunya kasih. panjang kan, Kak Eko? Waktunya untuk bisa sholat itu panjang kan? Oke, alhamdulillah panjang Ustaz. Oh, sip. Nggih, Barangkali waktunya mepet mau berangkat kerja gitu ya. Nggak iya. baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha baru juga nggak apa-apa. Oh, Yang berarti penting ada takbir takbirnya saja. tadi gitu. Mm-mm. Iya, iya. Nggak apa-apa. Tadi sunnah. Baik Ustaz Randa. Terima kasih atas jawabannya. Barangkali sebenarnya Ada ya. Mas Eko? Sok. Oke, Ada. alhamdulillah Mas. Sudah. Oh, Sudah, terima kasih. silakan. Ustaz. Ya udah, insya Allah cukup. Oh, dari Kang Bapak sudah on cam. Mau tanya lagi. Oh, iya. Ada tambahan lagi, Ustaz Ramdan? Ini teman-teman yang lain rencananya mau sholat jamaah selain saya sama Kang Eko. Kalau Kang Bapak kayaknya kerja nanti. Mandiri nanti kayaknya sholatnya. Sendiri. Saya di sini ngadain sendiri nanti. Jamaah sama-sama. Oh, libur ya, Kang Rosin?
Libur Sabtu. Oh, enak ya kalau libur mah. Yang khutbahnya siapa? Yang imamnya? Khotbah nanti insya Allah Mas Robi. Mas Robi ini hadir kan? Mas Robi hadir dari pengurus NU Fukuoka. Oh, Kalau ya imam Indra juga di hadir. sini ada. Oke, ya Indra terlalu jauh kan, dekat ke kita. Oh, Lumayan jauh banget, Ustaz. Jadi mau Mbak Nita tuh ngundang, diajak sholat jamaah. kalau Mbak Nita dekat ke ya Indra. Oh, nggak salah. Hmm. Kalau kita Kyushu ada lagi sendiri. Ada masjid sendiri. Tapi pengurusnya orang Malaysia kalau nggak salah. Ya masih Oh, nggak. ada masjid malah enak. Sepertinya Indonesia Mas, sama Oh sama Indonesia. seperti Indonesia. Ya. Oh, Iya tuh bagian dapur. Oh, makan-makan udah sholat Id biasanya. Ada Ustaz Ramdan. Di sana setelah Oh, wah, sholat biasanya ada makan-makan, antri wah, panjang gitu. enak ya. Wah, mantap. Yang terakhir mungkin ya ada yang nggak kebagian mungkin nggak tahu. Tergantung jamaahnya. Daging juga. Daging sapi apa daging kambing? Kemungkinan daging ayam kalau nggak salah. Daging sapi mungkin ya. Sapi dan ayam atau ayam yang dikemarin. kambing Nggak susah di boleh sini. kurban ayam. Enak ada yang masakin. Coba Kang Rosid sama teman-teman yang lain yang ya mohon maaf nih. Mungkin yang baru belajar tentang ini Idul Adha. Baru dengar apa memang sudah pernah dengar bahwa sholat Idul Adha itu boleh dilakukan munfarid? Baru dengar apa udah dengar sebelum-sebelumnya? Baru dengar Ustaz. Ah, Kemarin dari Kang Wafa. kalau ah Tapi kan kalau dijelasin dari Kang ranahnya Wafa. kalau ranahnya dakwah, kalau ranahnya dakwah ya harusnya kita berku oh sudah tahu boleh. Oh ya, oke. Sip. Ya ini kan kita belajar dasar dulu gitu ya. Makanya step by step gitu. Takutnya rancu. Untuk ranah dakwah ya kita usahakan jamaah lah gitu. Bentuk syiarnya kan dengan jamaah. Kita kelihatan oh orang Islam berbondong-bondong kumpul, kelihatan nih. Ya berarti jamaah harusnya yang disampaikan oleh pendakwah tuh jamaah kan. Masa udah nggak apa-apa sendiri-sendiri aja gitu. Nggak wajib ini kok. Ya nantinya syiarnya nggak kelihatan. Nah, dalam permasalahan ini pun ada yang sedikit saya apa namanya? Saya sembunyikan nih. Takutnya dakwahnya tidak tersampaikan yang sebagaimana ulama-ulama sebelumnya gitu. Gitu. Adapun boleh dan tidak boleh itu ya kalau 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 kata saya masih bisa dicari lah untuk titik temunya atau solusi dan sebagainya gitu. Untuk kerangka kita adalah kerangka belajar dasar. Kerangka belajar dasar itu umumnya bagaimana sih atau dasarnya dalam permasalahan ya kayak kurban, kayak akikoh, kayak Idul Adha ya seperti tadi. Terima kasih banyak untuk solusinya Ustaz Ramdan. Nih, mohon Mm-mm. doanya selalu semoga tambah ilmu. Oke. Diusahakan setiap materi saya sampaikan paham ya. Baik Ustaz Ramdan. Mm-mm. Jadi materi dulu nih kita pahami, baru pertanyaan-pertanyaan yang lain. Dari materi dulu. Nggak apa-apa tadi Kang Eko nanya lagi gimana sih, ulangi lagi. Nggak apa-apa, berarti ada kemauan untuk paham tentang materi. Jangan materi ini belum paham, terus tanyanya meloncat ke yang lain gitu. Oke, siap. Terima kasih Ustaz Ramdan. Sudah cukup Mas Rosid. Terima kasih banyak. Sama Mas Eko. Ada yang lain? Kang Wafa ada? Ampun. Oh tadi diskusi sama Kang Wafa terkait itu, sholat munfarid gitu, Idul Adha gitu. Kemarin
apa namanya? Oh, Malam Jumat kemarin kan sebelum kan Ustadz Ramlan kan nggak oh, bisa ngisi kan. Nah, sebelum oh iya datang ya. Oh, di spill dikit sama Kang apa kan. Tuh, jadi penasaran ya. Udah jelasin di sini. Yang lain gimana? Ada pertanyaan lagi? Apa sudah cukup? Kalau sudah tidak ada, mungkin kita cukupi sampai di sini ya. Udah jam 10 malam. udah di S, udah di SS ini. Sudah, sudah. Sudah tadi di awal. Sudah jam 10 ya. Mungkin besok yang Ya. sekolah, sekolah, yang kerja, Ya yang sekolah. kerja, yang besok sahur kan, takutnya kesiangan. Besok Masya jamnya Allah. panjang, main panjang besok. Cuaca juga panas Hebat dari hebat yang kalau bisa bisa. puasa hebat hebat ini. Kalau nggak kuat dibatalin nggak apa-apa. Mendesak soalnya. Nggak Di wajib sini mah mengganti hujan kan. terus, Kang. Di Di sini sini mah pas hujan terus loh. minggu ini Panas. panas sudah mulai 30. Uh, di sini aku kerja kan di Hatake ya, hujan-hujanan terus ini dari hari Senin. Iya. Semoga kita Padahal selalu Okinawa ya. diberi kesehatan Amin. ya, menghadapi bentar lagi kan juga musim panas. Jadi mungkin cuaca yang sangat ekstrim. Mungkin kalau sudah tidak ada, saya cukupi sampai di sini ya. Semoga kita Oke. nanti dipertemukan di malam Jumat minggu depan. Yang kedua, insya Allah nanti pembahasan tentang apa, Ustaz Emran? Melanjutkan kurban apa melanjutkan zakat? Nanti nunggu XP Pen datang dulu. Oh, siap, siap. Lagi di perjalanan. Oh, siap, siap. Iya, kalau Soalnya gitu. hitung-hitungan Kang, zakat emas sama perak, Oh, hitung-hitung ya. nanti. Oh, agak ribet ini keyboardnya, kadang gerak sendiri. Siap, siap, Ustaz. Iya, Nah, saya cukupi. Mari kita tutup rutinan malam Jumat ini dengan bacaan suratul Majelis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika asyhadu rabbana an la ilaha subhanakallah illa walhamdulillah, anta asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.